poin yang kedua ini, pada kurikulum 2013 KMA 183 2019 pada kelas 10 semester ganjil dan genap dalam segi gramatikal nahwu tidak layak untuk masuk ke dalam tingkatan A2 atau pemula. Karena tema-tema yang disampaikan masih sangat dasar, maksudnya tema-tema nahwunya yang seharusnya diperuntukkan bagi peserta didik yang baru mempelajari bahasa Arab. Adapun tema tersebut adalah seperti taksimul kalimah, kemudian dhamir, al-muttasil wal munfasil, kemudian al-mufrad, mutsanna, kemudian al-jam'u, thumma aqsamul fi'li. Nah, seperti itu. Jadi dia ana sebutkan kenapa ini tidak layak? Karena temanya masih sangat dasar. Harusnya di A1 ini seharusnya ana tambahkan dia masih di A1 atau pra pemula. Kalau temanya tema komunikatifnya ini ana dijelaskan di poin ketiga. Pada kurikulum ini yang dari kelas 10 semester ganjil dan genap terdapat ketimpangan antara tema-tema untuk maharoh atau keterampilan masih pada tingkatan A2 atau pemula, tetapi tema-tema gramatikalnya pada tingkat A1 pra pemula. Seperti itu, Ustaz. Ana jelaskan. Kemudian poin yang keempat ini ana lanjutkan ke kelas 11-nya yang semester ganjil dan genap masuk pada kategori tingkat B1 Pramadya. Hal ini berdasarkan tema ini at-tasawuf, fisuk, at-taklidi wa fisuk, supermarket. Kemudian ini berdasarkan tema ini ana perkuatlah dengan pernyataan ini merupakan tema-tema tingkat lanjut yang memang diperuntukkan untuk tingkatan Pramadya atau B1. Hal itu diperkuat dengan data ungkapan komunikatif yang terdapat pada KMA 183 2019 kelas 11 di akhir semester ganjil dan genap. Ini kurang contoh ungkapannya marhaban ay khidmah, enggak uridu rutbah. Nah, enggak mungkin tafaddal enggak mungkin ungkapan seperti ini di tingkat dasar atau tingkat pemula, pasti sudah di Pramadya. Bikam kilo minat tufah asyarah alf rubiah. Nah, ini kan kalau anak-anak yang masih belajar pemula itu tidak mungkin memakai kalimat yang sudah agak panjang gitu, udah agak penyusunan kalimatnya sudah kompleks seperti itu. Tetapi seperti ini lagi, seperti yang tadi, dari segi gramatikal nahwunya ini pada poin kelima, di kelas 11 ini tidak layak untuk masuk ke dalam tingkatan B2 atau Pramadya. Permasalahannya karena tema-tema materinya yang disampaikan masih pada tingkatan A2. Apa sih maksudnya? Kenapa Anda bisa memasukkannya ke A2 segi nahwunya? Ini Anda lihat dari temanya. Temanya masih dari segi huruful jar wa huruful ataf, kemudian isim nakirah wa isim ma'rifah, kemudian tasrif, fi'lul madi al-lughawi, al-jumlah ismiyah wal jumlah fi'liyah. Masih pemula gitu, masih sangat dasar, masih belajar huruf jar. Tapi segi maharohnya untuk komunikasinya masih sudah pada tingkatan B2 atau Pramadya. Ini Anda sebutkan di poin ke-6 bahwa terdapat ketimpangan lagi antara tema-tema untuk maharoh keterampilan masih pada tingkatan B1 dan tema-tema gramatikal pada tingkat A2. Seperti itu, Ustaz. Kemudian lanjut ke poin 7, sama tadi konsepnya B1, Anda masukkan ke B1 dengan tema-tema yang sudah sangat kompleks. Ar-riyadhah, anwa'ul riyadhah, sabiqat ar-riyadhah, kemudian asy-syabab, al-marhalah asy-syabab, kun mutafailan, kemudian tema yang lain al-hajj wal umrah, Makkah wal Madinah. Kemudian temanya sudah sangat kompleks lagi seperti ulamaul Islam ad-dirasah fil jami'ah, ad-dirasah fil jami'at Indonesia wa ad-dirasah fil kharijil bilad. Nah, ini temanya sudah sangat kompleks, bukan tema dasar. Makanya Ana masukkan ke B2. Nah, ini Ana perkuat lagi dengan ungkapan komunikatifnya sudah sangat kompleks. Hada asy-syi'ru ra'i'un jiddan. Arju an ta'udu ilaina saliman ghaniman. Ini sudah kompleks gitu loh ungkapan komunikatifnya. Makanya Ana
perkuat dengan ungkapan komunikatif yang ada di kurikulum ini, Anda masukkan ke tingkat B2 seperti itu, Ustaz. Kemudian pada kurikulum ini sama seperti tadi, segi gramatikal, nahwu dan sorofnya tidak layak untuk masuk ke dalam tingkatan B2 Pramadya hanya pada tingkatan A2. Contohnya mereka masih pada na'at, kemudian idhofah, fi'lul mabni lil maklum, ini harusnya majhul. Kemudian tasrifnya aja masih tasrif al-fi'lul madi al-lughawi, masih sangat dasar. Makanya Anda masukkan ke A2 seperti itu, Ustaz. Kemudian sama Anda jelaskan di poin 9 ini. Nah, pada poin ke-10 ini, pada kurikulum 2013 KMA 183 2019 pada kelas 10 sampai kelas 12 dan ganjil dan genap, pada beberapa tema yang seharusnya diberikan di kelas 10 tapi justru berada di kelas 12. Contohnya ar-riyadhah. Ini harusnya kalau menurut peneliti, menurut Ana, yang seharusnya diketahui pada tingkatan pemula, bukan di yang berada di kelas 10, akan tetapi justru diberikan di kelas 12 yang berada pada tingkat B2. Seperti itu, Ustaz. Ini analisis Ana. Kemudian untuk kesimpulannya memang belum Ana buat karena kalau nanti ada masukan dari Ustadz, jadi tinggal mengkonklusikannya, nggak merubah-rubah lagi. Nanti kalau menurut jurnalnya nanti ada kesimpulannya, kemudian ada acknowledgement-nya, ada juga, kemudian author contribution statement, kemudian ada daftar pustaka. Ini daftar pustaka yang Ana pakai. Nanti mungkin bisa ada tambahan, masih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ada 6, Ustaz. Mungkin ini saja, Ustaz. Jurnal yang Ana rancang, sedang Ana rancang. Mohon masukan dari Ustadz, dari teman-teman juga terkait jurnal yang Ana rancang ini terkait dengan analisis kurikulum 2013 KMA 183 2019 dengan menggunakan pisau dalam perspektif standar CFR. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini 17 halaman, mungkin kebanyakan kemarin Ustadz menyarankan 9, kalau tidak salah 9 sampai 14, mungkin nanti Ana kurangi karena masih banyak 17. Mungkin itu saja, Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran. Hunaka mudakhalat min qibali zumala. Tafadhal. Nah, Ustaz. Taufik, tafadhal. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, sudah atas materinya dan atas waktunya. Alladhi yurid an asal, Ustaz. Hal fi CFR aslan hunaka niqat yatakallam anil nahwi was sarfi. Dan hasaba ma qara'tu fi CFR lam ajid ma yata'alaku bi mustawa fin nahwi was sarfi. Ghaliban yatanawal an mawdu'at faqat an al-usrah atau an ta'aruf atau an mungkin ini al-kalam ghaliban. Hal yujad yani fi CFR ma yadullu ala yani an-nahwi was sarfi dakhil fi ayyi mustawa hadha. Lam ara dzalika. Rubama tabayyan hadza, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum. Langsung dijawab ini, Ustaz. Ya, tafadhal. Untuk nahwu tadi ya, Ustaz. Ntar. Tadi apakah ada nahwu gitu ya, Ustaz, di CFR itu ya, Ustaz? Iya, pembahasan nahwu kayak belum melihat tentang masuk ke mustawa berapa gitu loh. Oke. Kenapa Ana tadi masukkan, maksudnya ada nggak? Kalau secara penjelasan memang nggak ada ya, Ustaz. Cuman Ana menganalisisnya tadi dari segi mana ya, Ustaz? Ntar. Dari apa ya? Penjelasan PAM-nya B2 tadi ya, Ustaz. PAM-nya Ana masukkan ke A2. Itu dari ini
mampu berkomunikasi, mampu menggambarkan dan atau menguraikan secara sederhana latar belakangnya, lingkungan. Mungkin dari penjabaran ini Ustaz, Anda masukkan, oh ini kalau umpamanya nahwu enggak cocok lah untuk masuk ke, karena umpamanya nahwu yang seperti temanya tadi masih fi'lul madi, fi'il mudhore seperti itu masih sangat dasar. Ana menyimpulkan dari penjelasan CFR yang tingkat A2 ini gitu Ustaz. Enggak ada memang kalau di CEFR-nya, oh kalau nahwu, sorof, gramatikal nggak ada. Cuman Ana menyimpulkan dari penjelasan CEFR ini, tingkatan yang ini penjelasan yang tingkat A2 pemula mampu memahami kalimat. Nah, Ana menafsirkan dari situ Ustaz. Kalau penjelasan secara nahwunya harus ini memang nggak ada Ustaz. Itu Ustaz. Itu tafsiran Ana, makanya nanti masukan dari Ustadz semuanya dan Ustazah. Bisa enggak kalau seperti ini, nanti kalau enggak bisa ya kita hapuskan sebelum submit, kan tujuannya itu ditasih sama-sama. Itu Ustaz. Ya, karena kan judulnya dengan menggunakan mi'yar ini ya, sebenarnya di mi'yarnya nggak ada. Maka kalau menurut alam nggak perlu dimasukin aja nahwu atau sorofnya itu, karena kita menggunakan mi'yar ini ternyata mi'yarnya nggak ada, ya udah dikosongin aja masalah nahwu dan sorofnya. Kecuali di mi'yarnya ada, di mi'yarnya tuh untuk tingkat 1 itu bagian apa, mungkin aqsamul kalimah, atau tingkat 2 bagian apa. Kalau ada baru kita masukin ya. Allah alam, itu pendapat Ana ya. Yang lainnya Ustaz, gimana? Siap. Ya Ustaz. Syukron masukannya Ustaz. Apa? Saya Ana juga bingung, mau masukkan juga bingung, kok nggak ada, saya cari-cari gitu. Oke Ustaz. Memang nggak ada. Ana inisiatif dari penjelasan ini tadi, Ana tafsirkan, oh kalau ini kira-kira seperti ini. Gitu. Penafsiran Ana pribadi. Iya. Moga yang lain yang menambahkan mungkin tentang hal ini mungkin Ustadz Mulyadi kayaknya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, syukran ala hadhil fursa. Syukran Ustaz Uda ala ma'lumat. Ada soal am. Ini pertanyaan umum mungkin Ustaz ya. Bisa dijawab atau mungkin Ustadznya yang jawab nanti. Mada? Fi asna'il ad-dirasah at-tahliliyah ahyanan najidu dan naqul al-akhta' al-imla'iyah atau al-akhta' al-lughawiyah atau al-akhta' an-nahwiyah. Ma'anna dauruna litahlil laisa anil maddah. Jadi yang tugasnya menganalisis kurikulum, jadi tugasnya ya kurikulum aja, kompetisi dasar dan lain-lain. Tapi kadang sering kita dapati kesalahan-kesalahan bahasa atau penggunaan kata. Apakah ini perlu juga sebagai peneliti memperbaiki atau mengisi dari segi itu, atau dibiarkan saja? Nah, misalnya ya, kayak dulu ada di kompetisi dasar itu ada kata istighfaf ya, asta'fu. Dari segi bahasa sehemat pengetahuan kita, kalau istighfaf itu bukan meminta maaf, artinya itu meminta keringanan. Ketika ada tugas misalnya asta'fu berarti, atau taklil at-takhfif, bermakna takhfif bukan berarti al-i'tidar, permohonan maaf. Nah, yang perlu saya tanyakan, apakah perlu juga dianalisis atau biarkan saja? Jadi fokus kepada analisis yang kurikulum tadi. Allahu a'lam. Syukran, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, syukron. Kayaknya kalau pertanyaan ini di luar kemampuan Ana, kayaknya memang harus ke pakarnya, ke Ustaz Abdul Wahab kayaknya Ustaz, seperti itu. Jadi mungkin nanti kita mendapatkan pencerahan langsung dari Ustaz Abdul Wahab, seperti itu Ustaz. Kalau Ana yang jawab nanti takut tambah keliru. Saya sarankan fokus pada tahlil pada ahdaf, KIKD-nya saja. Kita tutup mata aja. Itu kalau nanti di tahlil yang tujuannya untuk pengembangan, oke. Ini kan kita tahlil dengan satu mi'yar yang sudah sudah pasti, maka tidak perlu melihat itu. Akhta imla'iyah atau logoyah itu kan nanti urusannya di pengembangan bahan ajar. Tatwiril mawad. Ya. Tatwiril mawad. Nahnu nuhalil anil kitab li tatwiril mawad. Wala li wahada tahlil ahdaf.
manhaj. Manhaj pun saya kira fokusnya pada rumusan indikator, rumusan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Itu aja yang kita sebenarnya yang harus dilakukan. Ya. Tadi ada Pak Ustadz Taufik tadi terkait dengan nahwu. Kalau nahwu kemudian di mi'yar CFR-nya tidak ada, maka juga tidak perlu disebutkan dalam datanya. Tapi ketika menganalisa boleh. Tapi sebagai kelebihan atau kekurangan dari kurikulum itu nggak tahu. Atau mungkin sebagai kelebihan sebagai kekurangan. Kalau itu ada dalam KMA. Ya, min mazaya atau min naqais hadal manhaj. Ya. Jadi boleh, data tidak boleh dimunculkan karena kita sudah punya mi'yar CFR-nya, tapi ketika dianalisa, ya, ketika menganalisa maka itu boleh dimunculkan, tapi nanti tersebut sebagai kelebihan atau kekurangan. Kalau sebagai kelebihan berarti akan mendukung pada indikator-indikator yang lain atau urusan yang lain. Tapi sebagai kekurangan itu akan mengganggu. Dan itu boleh dimunculkan ketika ada di analisa. Tapi tidak boleh dimunculkan dalam data. Saya nggak tahu miliknya di Pak Ustadz Nurul tadi muncul nggak di datanya. Di tabel datanya muncul tentang nahwu. Ustadz Nurul. Nggih, Ustaz. Dimunculkan di data tadi. Oh, yang soal nahwu enggak, Ustaz? Enggak Anda munculkan. Oh. Oke. Tapi ketika di pembahasannya, tahlilnya boleh dimunculkan. Dimunculkan nanti untuk sebagai entry point-nya adalah itu sebagai kelebihan atau kekurangan dari KMA itu. Nggih, Ustaz. Jadi di sini ada nahwu al-wadhifi kan, fungsional gramatikal dalam KMA ini, bukan berarti nahwu yang muncul sebagai pendukung yang lainnya, di marah yang lainnya. Dan saya kira sebagai kelebihan dari rumusan dari kurikulum ini. Ya, kalau emang di CFR tidak dimunculkan, itu kan sudah dalamnya ada, tapi tidak ada pendukung berikutnya. Jadi nahwu dalam MI, MTS, MA itu sebenarnya memperkuat muatan nahwu dalam istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Ya, karena di situ sebagai nahwu tadi, nahwu al-wadhifi tadi, fungsional nahwu tadi. Ya, jadi silahkan dimunculkan pada analisisnya saja, tidak pada datanya. Karena menurut kalau mau ditempelkan ke CFR tuh gimana caranya nanti? A2 atau A3 atau A1 mungkin? Ya di luar itu. Di luar A2, A1, tapi itu sebagai, tadi saya bilang tadi, itu sebagai kelebihan, sebagai kekurangan. Menurut peneliti. Bukan? Jadi nggak ditempelkan satu ya, nggak ditempelkan jangan ditempelkan karena di CFR nggak ada. Nggak ada, ya itu maksud saya seperti itu. Kita kan punya kacamata CFR kan, kacamata kita CFR, tapi di CFR nggak ada, nggak terlihat. Oh iya. Padahal di manhaj kurikulum 13 ada muncul itu. Iya, betul. Nah, kemunculan itu sebagai kelebihan atau sebagai kekurangan dari KMA itu. Kalau dipenuhi sebagai kelebihan, monggo diperkuat lagi, dianalisa lebih cepat lagi. Tadi saya bilang tadi, ternyata materi itu adalah sebagai pendukung penguat apa tadi nahwu fungsional di situ untuk menguatkan struktur yang ada di masing-masing maharoh. Artinya untuk mengingatkan kembali, ingatan siswa tentang fungsi nahwu itu. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu kan. Mubtada, khobar muqaddam, mubtada muakhar, kemudian fi'il, fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ajli. Dari tingkatan aliyah sampai ke sana kan. Dan ternyata itu adalah sebagai penguat dari masing-masing struktur yang ada dalam 4 maharoh itu. Kalau menurut saya ya. Nanti kalau menurut Taufik silahkan, itu sebagai pelemah. Artinya siswa akan diajari sesuatu yang di luar keterampilan. Itu kan ilmu, bukan keterampilan.
Maka ketika diajari sebagai nahwu sebagai ilmu, di situ akan memakan waktu yang banyak, sehingga keterampilannya tidak tergarap dengan baik. Ya, jadi ada alasan-alasan yang dikemukakan sebagai kelemahan dan sebagai kekurangan. Monggo, silahkan di eksplorasi sendiri di situ. Jadi secara eksplisit tidak dicantumkan dalam data. Secara implisit bisa memasuk pada analisa. Akan tetapi dalam KMA 183 terdapat beberapa pendukung tentang fungsi nahwu dalam memperkuat keterampilan berbahasa. Ya. Secara struktural sudah mengandung struktur gramatikal itu, tapi tetap dimasukkan untuk memperkuat pendalaman siswa pada tata bahasanya. Itu kalau sebagai penguat ya. Sebagai pelemah silakan dilemahkan. Itu kan tugas kita. Bagaimana kita menginformasikan pada pembaca. Ya, silakan. Nanti jangan melebar ya. Jangan melebar. Melebarnya kita masuk pada wilayah-wilayah yang tadi akhta' al-lughawiyah, akhta' al-imla'iyah, atau itu kan. Itu yang enggak boleh itu. Fokus pada rumusan KI dan KD-nya. Kemudian kalau itu materi tema-temanya. Nah, kalau mungkin muatan muhtawa madan di muatan madanya silakan yang bagian yang dapat giliran di muhtawal madah. Mungkin ketika menyinggung sana boleh itu masuk di akhta' lughawiyah atau imla'iyah. Nah, itu yang bagian muatan materi. Kan di sana ada ususan ketika kita menyusun sebuah bahan ajar, ada usus an-nafsiyah, usus as-saqafiyah, usus al-lughawiyah, itu kan usus at-tarbawiyah. Itu ada semua di sana. Nah, maka kacamata itu juga harus dilihat juga oleh yang bagian analisis muatan materi. Apakah muatan materi tadi itu sesuai dengan budaya-budaya yang diinginkan oleh CFR atau tidak? Ya, monggo silakan nanti yang bagian itu. Atau ketika lughawiyah, ya lughawiyah bagaimana struktur bahasanya, pilihan diksinya, itu juga harus diperhatikan. Nah, hari ini kita masuk pada di bagian ahdaf. Ya, di bagian ahdaf manhaj. Ya. Oke. Saran saya yang untuk Ustadz Nurul tadi, Dr. Huda, untuk dianalisanya itu 3 kelas ya? Oke, kelas 1, 2, 3. 11, 13, 12, 13. 10, 11, 12. 11, 12. Oh, 10, 11, 12 ya. 10, Oke. 11, 12. 10, 11, 12. Adakah kesamaan dari 3 kelas itu? Kesamaan apanya nih Ustaz maksudnya? Kesamaan rumusan indikator rumusan tujuan. Kalau sama Ustaz. Maksudnya secara indikator maksudnya tujuannya ini hampir sama Ustaz. Cuman materinya yang beda di maudhu'. Oke, Ustaz. Kalau analisis dari temanya itu Ustaz, pahamnya tadi Ana masukkan ke B2 lah, B1 atau A2 itu kan temanya ada yang berat, nggak mungkin kayak tema Asy-Syabab, kemudian Al-Hajj wal Umroh itu Ana masukkan ke tingkat pemula kan Ustaz. Itu pasti masuk ke tingkat B1 Pramadya gitu. Nah, itu analisisnya di situ Ustaz, bedanya kelas 10, 11, 12 dari temanya, kemudian dari apanya lagi lah. Ada lagi Ustaz. Tapi dari min nahiyah ahdaf kan sama. Oke, Ustaz. Rumusan indikatornya, rumusan KI-nya atau KD-nya, rumusan KD-nya sama. Ana rasa sama Ustaz kemarin. Ana baca. Kelas 10, 11, 12 sama. Nggih, sama Ustaz. Kalau nanti memang beda, Ana cek lagi pahamnya. Kalau sepembacaan Ana kemarin sama Ustaz. Sama. Yang kedua, apakah struktur bahasa yang dibawa sama?
struktur bahasa, Hmm. struktur kayak nahwunya gitu ya, Ustaz. Ya, ha. Beda, Ustaz. Beda. Kita tidak, Makin tadi, maaf, kita tidak bicara tentang nahwu, tapi kita bicara struktur bahasa. Struktur bahasa adalah struktur yang dibawa dalam masing-masing tema itu. oh beda, Ustaz. Karena beda Dari ya. ungkapan komunikatifnya saja makin kan ada ungkapan komunikatif itu, Ustaz, sebagai indikatornya. Itu beda sekali, Ustaz. Maksudnya kalau yang kelas 10 dasar banget, mulai 10, mulai 11 12 itu sudah mulai susah, Ustaz, secara menilai gramatikalnya gitu, Ustaz, struktur bahasanya. Itu membahas struktur bahasa, Pak. Jumlah fi'il atau isimnya? Ntar Ustaz, Ana tampilkan ininya, Ustaz Afwan. Share screen di ini KMA. Nah, ini yang Ana tampilkan, Ustaz, bamnya. Ini ungkapan komunikatif di kelas, ini kelas 12, Ustaz, semester genap. Nah, yang semester genap ini sudah seperti ini, Ustaz. Ibarohnya ini sudah struktur bahasanya sudah la'alla, natijah, al-muqabalah, thayyibah. Nah, ini kan sudah sulit ini, Ustaz. Tapi kalau Ana contohkan bamnya di kelas mana ya? Kelas 10, Ustaz. Alah, laptopnya Ustaz Afan. Laptopnya lemot. Nah, ini di kelas 11, Mas Yan. Di kelas Afan, Ustaz. Bentar. Nah, ini kelas 10 semester ganjil. Ini ada ibaroh, ungkapan komunikatif. Nah, itu Ustaz, masih sangat dasar, kayak ya Mahmud, ada ungkapan komunikatif gitu, Ustaz. Oke, coba saya berikan contoh satu analisa tentang indikator sih. KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar di kelas 9 ya, Pak. Kelas 9. Kelas 10. Kelas 9. Kelas 10, Ustaz. Kelas 10. Bentar, Ustaz. KMA kelas 10 semester genap. Semester ganjil ini, Ustaz. Berganjil. Oke. Ini yang di poin 3.1 KD-nya. 3.1, 4.1. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks yang berkaitan dengan at-tahiyah wa ta'aruf, yang melibatkan tindak tutur mengenalkan diri dan orang lain, meminta maaf, terima kasih, dan berpamitan dengan memperhatikan taksibul kalimat. Mas Nurul Huda, yang di artikel antum. Oh, yang di artikel, Ustaz. Iya, jangan ini KMA ini. Oh, oke. Yang di artikel. Yang di artikel, Ustaz Afwan. Di artikel. Nah, ini, Ustaz. Oke, ini kan memahami fungsi ini. Kemudian CFR-nya mampu memahami kalimat dan ungkapan yang sering digunakan dan sangat relevan dengan kepentingannya, misal memberi informasi tentang diri pribadi dan keluarga, berbelanja, menunjuk arah, dan bercerita mengenai pekerjaan. Nah, itu, Ustaz. Mampu berkomunikasi berkaitan dengan tugas-tugas sederhana dan rutin yang membutuhkan interaksi sederhana dan langsung mengenai hal-hal yang akrab dan sehari-hari, dan mampu menggambarkan atau menguraikan secara sederhana latar belakangnya, lingkungan sekitar, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Makanya kayak at-tahiyah wa ta'aruf masuknya ke A2 gitu, Ustaz. Artinya apa yang dirumuskan oleh KMA ini sudah memenuhi mi'yar tingkat 2 A2 oleh CFR ya. Betul. Nah, sekarang penjelasan ini mana? Penjelasan bahwasanya apa yang dirumuskan KMA itu detailnya di mana? Belum ada itu, Ustaz, kata-kata seperti itu. Tadi kalau yang di sini ini baru ini, Ustaz. Pada kurikulum yang ini poin 1 nih, Ustaz. Ini yang disajikan masuk ke dalam kategori tingkat A2 pemula. Hal ini berdasarkan pada tema-tema
yang disajikan dalam kurikulum tersebut. Adapun tema-tema tersebut adalah at-tahiyah, wa ta'aruf, al-usrah, wal bait. Baru seperti itu, Oke, Ustaz. sebentar. Kok arahnya pada temanya, bukan pada rumusan indikatornya, KD-nya? Maksudnya, Ustaz? Karena Ana menilai dari, ya Ustaz, apaan? Berarti keliru, Ustaz. Masuknya kan anu dulu, masuknya itu ke rumusan KD-nya dulu, nanti kemudian Oke. didukung oleh tema-tema itu. Berarti kata-kata tema-tema ini diganti indikator KD seperti itu, Ustaz. Ya. Pada kurikulum dengan kelas yang sementara masuk pada kategori tingkatan A2 pemula. Hal ini didasarkan pada indikator, pada rumusan indikator, pada rumusan kompetensi dasar. Oke, Ustaz. Yang ada pada KM 183 itu. Ya. Oke, Ustaz. Siap, Ustaz. Salah. Kalau ini ke muhtawa ya, lebih dekat ke muhtawa. Iya, ke muhtawa, lebih dekat ke muhtawanya kalau tema-tema. Nah, hal itu didukung dengan tema-tema yang itu loh. Artinya Ustaz. antum Siap. atau bahas panjang dulu tentang terkait dengan rumusan indikator itu, rumusan KD itu dengan CFR, kemudian baru dukung. Nah, hal itu tercermin juga dalam beberapa tema yang disajikan dalam KMS 183 itu. Ya. Ustaz. Berarti diubah di ininya, Ustaz, penjabaran analisis ini, Ustaz. Ya, pilihan diksinya lah. Karena itu siap, juga Ustaz. menentukan mana tidak menariknya sebuah artikel adalah terkait dengan bagian kita memilih sebuah diksi yang bisa menggigit atau apa ya. Ada kata-kata yang membuat shocking seorang membaca ya. Pada kurikulum ini dua pada ya. Oke. Nah, ini Ustaz. Langsung kelas ya, kelas 10 semester ganjil dan genap. Ya, genap. Ya. Rumusan, tujuan ya, itu masuk pada tingkat A2 atau pemula untuk CVFR ya. CIFR. Hal ini bisa dilihat dari rumusan kompetensi dasar yang disajikan dalam kurikulum tersebut, kan? Di mana dalam rumusan tersebut telah mencantumkan beberapa atau menyangkut dengan tadi CVFR yang meliputi itu sudah mewakili kan. Kalau CIFR itu ada 3, kemudian diwakili 1 oleh KM 183 ya sudah bagus berarti kan, sudah terpenuhi. Atau bagian ya, sudah mengambil bagian dari salah satu rumusan kompetensi yang ada dalam CIFR. Tadi kan CIFR kan 3 kan ya, 3. 3. Sedangkan KM hanya 1 kan? Ya, berarti kan telah mengakomodir salah satu dari satu Ustaz yang ini. Satu kan? Mampu memahami, mampu berkomunikasi. Ini ada kan ini yang melibatkan tidak tutor itu kan juga berkomunikasi ini ya. Mampu berkomunikasi. Ya sudah tercover semua di sini berarti kan? Tercover semua. Ya. Makanya tadi itu kan kalau emang itu kelas 10, 11, 12 itu sama ya, maka lebih baik jadi 1 aja analisanya. Ustaz, siap. Enggak dipisah-pisah gitu, Ustaz? Enggak, terlalu banyak nanti tabelnya. Siap, membosankan. Membosankan tabel terlalu banyak.
Jadi kalau 3.1 itu memahami, 3.2 juga memahami kan sama berarti. 3.2 mendemonstrasikan, Mendemonstrasikan. menganalisis, A2. Ustaz. A2 Menganalisis. juga kan? Umpamanya, Masih A2 juga kan? A2, masih nggih. A2 di A2. Berarti kan bisa disimpulkan bahwasanya rumusan kompetensi dasar pada KM 183 itu sudah mengcover pada tingkat A2 pemula di CFR, kan? Jadi tabel Hanya ini dihilangkan, nggih, Ustaz. tabel yang mana? Maksudnya, umpamanya ini nggak perlu dimunculkan, ya, Ustaz, nanti tabel-tabel ini. Atau gini, ya kompetensi dasar, kemudian CFR, kemudian kelas. Tabel ketiga. Kolom ketiga. Kolom ketiga, nggih. Kolom ketiga kasih kelas. Kolom ketiga nih, Ustaz. 1, 2. Setelah CVFR. Nggih, Baris. kolom ketiga. Oh, sini nggih, Ustaz. Kolom pertama kan KD. Nggih. Kolom kedua kan CVFR. Kemudian di samping Nggih. CVFR kasih kelas. Kelas 1, 2, 3. Kelas 2, 3. Itu lebih simpel tabelnya. Ya. Nggih, Ustaz. Ini kan terlalu panjang tabelnya ini. Ini kan karena tabel semua akhirnya kan. Tabelnya berapa halaman nih? Banyak, Berapa Ustaz. halaman itu? Nah ya, berapa Nggih. halaman itu? Nah, Berapa halaman? berapa halaman? Ada 5 lebih. Nggih. Nah, untuk menyimpulkan itu, maka setelah CIFR itu dikasih tabel untuk kelas. Jadi yang sama biar sama, nanti tinggal temanya saja yang berbeda, ya kan? Nggih. Siap, Ustaz. Nah, tema nanti di pembahasannya aja. Mohon pembahasan tidak menggunakan numbering, langsung pada deskriptif, tidak pakai poin-poin. Oh, seperti ini enggak, Ustaz? Nggak boleh itu. Nggak ada. Siap, Ustaz. Oh, nggih. Nggak ada. Ya. Langsung naratif, deskripsi naratif tanpa ada. Sekarang juga sama, ketika aksimen juga tidak ada poin-poin, nggak ada. Semua pakai narasi. Di jurnal itu seperti itu. Nggih, jadi nanti akan terkurangi banyak ini ketika tabelnya sudah ada kelasnya. Ya. Oke, kalau ditambah sini. Kan 3.1 memahami, kemudian 3.2 apa, 3.4.1 apa, itu kan hampir sama itu. Sebenarnya hampir sama kok. Yang beda hanya di tema. Tema dan struktur kalimat yang dibawa itu beda. Nah, itu sebagai bahan untuk menganalisis ke sana. Siap, Ustaz. Ya. Syukur. Jadi kalau ini ada 5 halaman ya akan terangkum jadi 2 atau berapa. Itu sudah banyak, 2 itu sudah banyak, itu sudah panjang. Atau per kelas. Jadi masih panjang, kalau per kelas juga masih panjang juga itu. Yang tadi aja, Ustaz, kayaknya yang tambah kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kalau per kelas berarti 1 semester ada 1 tahun ada 6 darusan ya? Betul, 6 darus. Nah, nggih 6. 6 darus. 6 darus kalau itu semua sama, berarti ya sama. Apa-apa. Per kelas boleh jadi, per kelas boleh. Bagus juga per kelas. Jadi ada yang sama kan? Oke. Oke, mungkin tadi saya agak yang di pendahuluan. Dahuluan, Ustaz. Ini mungkin kurangnya banyak malah, Ustaz. Kurikulum. Ini, Ustaz. Oke, mungkin saya ingat, mohon dianalisa jangan membuat kata-kata menurut peneliti. Itu justifikasi nggak boleh. Yang boleh adalah berdasarkan data.
Berdasarkan data di atas atau yang diperoleh peneliti, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya atau menganalisa bahwa itu. Kalau menurut peneliti itu enggak ada. Itu adalah justifikasi subjektif. Itu tidak dibenarkan. Nanti ketika nulis juga sama, disertasi juga seperti itu, enggak boleh. Jadi itu semua adalah hasil semata-mata hasil data yang kita peroleh, bukan pendapat peneliti. Bukan Nggih, pendapat Ustaz. peneliti. Tadi ada kan ya, Ustaz Nurul Huda Nggih, itu ada wonten, Ustaz. nulis. Oh. Nah. Terus yang ini, yang di metodologi, metode itu ada instructional inquiry. Nggih. Itu apa itu? Ya kemarin kayak ini loh, Zat, apa analisis dokumen gitu aja, Zat. Analisis pakai dokumen-dokumen gitu maksudnya. Bukan ya, Zat? Penelitian yang mengkaji berdasarkan analisis dokumen yang bersifat non-interaktif inquiry. Jadi nggak ada interaksinya gitu. Ini kan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan analisa konten analisis kan? Nggih. Nah ya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan pisau analisa konten analisis kan, itu aja kan? Karena untuk menganalisa isi kurikulum. Analisis dokumen yang bersifat non-interaktif inquiry ini aja dihilangkan boleh ini ya. Oke, Ustaz. Dihilangkan aja, yang interaktif inquiry dihilangkan. Dengan menggunakan konten analisis. Gitu. Menggunakan konten analisis. Adapun ini Bapak ini apa itu dengan studi pustaka ini nggak perlu juga ini. Ini nggak perlu nggih, Ustaz? Nggak perlu, studi pustaka adalah kajian nggak perlu juga. Langsung. Konten analisis, datanya adalah kan bisa. Datanya adalah dari kurikulum K13. Ya, ini kan. Nggih, Ustaz. Di sumber jenis data dan sumber data kan gitu kan ya. Jadi jenis datanya adalah kompetensi dasar pembelajaran bahasa Arab. Sumbernya adalah kurikulum K13, gitu kan? KMS 83 ya. 83. Cukup satu paragraf ya, metode. Oh, satu paragraf nih, Ustaz. Paragraf cukup. Itu. Nanti diperbaiki lagi. Oke, siap, Ustaz. Oke, di pendahuluan. Di pendahuluan ini, Ustaz. Nah, dari kurikulum ini, dari sini, Ustaz. Dari awal. Mana dari apa? Pendahuluan. Introduksi. Introduction, mukadimah. Ini kan teori-teori ini kan. Kurikulum adalah pusat untuk kurikulum merupakan hal. Oke. Sekarang mana data empirisnya mana? Empirik. Nah, dari sini, Ustaz. Fakta empirik. Fakta empiriknya ini dari sini. Pemerintah melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum. Direktur Kurikulum KSKK ini menyampaikan bahwa Kemenak telah menerbitkan KMA 183 ini, Ustaz. Nah, KMA ini bertujuan mana tadi? Agar mendorong pembelajaran itu di mana? Itu di mana? Kata-kata itu di mana? Ini antum temukan di mana? Di apa namanya website Kompas kalau nggak salah ini Mela Arnini yang ngarang kalau nggak salah di Kompas. Nggih, di anu nggak di dokumen ada nggak dokumen kurikulum?
183. Dokumennya Ustaz, ini Ustaz. Enggak ada nggak dokumennya kata-kata itu? Nggak ada Ustaz. Kayaknya ada kayaknya. Kalau mau saya mencari coba. Oh, di ini ya Ustaz. Atau di Juknis. Ya. Oh, belum buka Juknis Ustaz. Jadi kutipannya itu kutipan yang lebih kuat, bukan pada apa informasi yang sifatnya itu liar. Tapi yang mengeluarkan ini Ustaz apa? Direktur, umpamanya yang menyatakan pernyataan ini Direktur KSK Ya kan, Ustaz. pernyataannya, tapi rujukannya apa itu? Oh, nggih. Antum dari mana? Itu kan dari internet toh? Nggih. Website Kompas. Kompas. Nah, ya itu, dari situ. Ya, saya ingin lacakannya adalah ada rujukan utama, mungkin pedoman penyelenggaraan, pedoman pengembangan kurikulum atau juknis pelaksanaan kurikulum. Nah, di sana antum kutip. Kutipannya adalah dalam pedoman, bukan pada orangnya ya. Nggih. Nah, ini kalau ini berita boleh. Nggih, Ustaz. Ya, kalau ini berita boleh seperti ini. Kutipannya boleh kalau untuk berita, tapi kalau untuk artikel, untuk karya ilmiah tidak dibenarkan. Bahkan kata beliau ini kan juga nggak bisa dibenarkan kata beliau. Ada beliau di sini kan juga ada kata itu. Nggak boleh Ustaz. Oke. Kalau berita boleh, kalau berita. Informasi berita, tapi nilai ini adalah informasi sifatnya ilmiah, maka ada data empiris yang bisa pakai untuk rujukan ini. Oke, Ustaz. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang diwakili oleh Direktur KSKK, ya, itu kan menyatakan itu kan bahwa itu kan pengembangan kurikulum ya, atau perubahan kurikulum dari 165 ke 183 dengan tujuan ini bisa diolah kok. Artinya pembaca itu bisa biar yakin itu loh dengan, kalau ini saya nggak yakin kok bahasanya ini kan. Makanya saya ketika dengar dibaca saya ada keraguan dari mana sumber itu kan itu. Ada feeling yang tidak yang kurang pas ya. Jadi kan Mela Armani ini yang penulisnya yang di berita itu, Ustaz. Di web ya. Okay. Ya berita web kan. Berita web. Jadi ada pengembangan kurikulum atau KMS 163 kan 163 itu sesuai data empirik, kemudian didukung dengan teori dan didukung dengan beberapa studi terdahulu. Terdahulu itu adalah penelitian terkait dengan kurikulum 183. Entah itu dia mengkritisi muatan isinya atau terkait dengan rumusan indikator yang terkait dengan kurikulum 183. Itu untuk mendukung data empirik tadi itu. Maka di sini juga perlu dilakukan satu analisa dengan menggunakan pendekatan CVFR itu. Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan, tapi peneliti di sini dengan menggunakan atau dengan fokus pada perumusan kompetensi dasar. Jadi tujuan pendahuluan terdahulu itu kan untuk memposisikan saja kan, mencari celah mana yang belum terbaca atau diteliti oleh orang lain. Meskipun sama-sama dengan menggunakan CVFR, maka di sini kami juga, maka peneliti di sini juga menggunakan, tapi dengan pendekatan yang beda lagi. Itu bisa bermain kata-kata, bagiannya tidak sama untuk meyakinkan pembaca di luar sana. Jadi fakta empiris lapangan boleh dukung dengan teori sedikit,
kemudian diberi satu dukungan apa tadi studi terdahulu yang terkait dengan tema yang kita bahas. Itu di pendahuluan. Di Oke, Ustaz. mukadimah. Enggak banyak-banyak, hanya cukup 3 paragraf selesai itu. Kalau panjang-panjang malah dicurigai malah. Ini tadi kan Ustaz Nurul kan 2 paragraf teori kan. Oke, Nah, kemudian baru ke data empirik. oke. Nah, data empiriknya ini belum didukung dengan data kajian terdahulu. Data sabuknya belum muncul kan? Sudah muncul? Ada? Coba ke bawah. Belum, Ustaz. Data Belum, sabiko. Ustaz. Belum Belum. ada. Nah. Oke, dikasih 1 sampai 3. Data sabiko yang dekat dengan Oke. tema ini. Atau yang membahas tentang terkait dengan KM 183. Oke, Ya. Ustaz. Siap. Ditambah. Oke, siap, Ustaz. Nah, ini Sudah dicatat. setelah ini, Mas, sebelum dengan adanya perubahan, nah itu ada data sabikonya. Oh, oke, oke. Ini sudah sesuai dengan template dari jurnal Al-Bayan. Sampun, Ustaz. Ini anak ngambil template-nya langsung. Makanya nggak diubah-ubah, Ustaz. Terus ini ada Production. Kemudian metode. Terus Oke, kemudian hasil dan pembahasan gitu, Ustaz. Result dan discussion. Oke, kemudian yang paling bawah itu conclusion, khulasoh. Berarti kajian teori nggak ada? Nggak ada, Ustaz. Di Al-Bayan nggak ada, Ustaz. Nah, kajian teori itu biasanya dimasukkan di situ, masuk di campur dengan pembahasan. Tetap CIFR tetap masuk di pembahasan nanti itu. Oh, penjabaran apa itu CFR gitu nih, Ustaz? Bukan ya tentang terkait dengan CIFR-nya, dengan penjabarannya. Oke. Ya penjabaran mungkin sedikit di mukadimah ya, setelah itu bisa, ya banyak-banyak. Ya. Jadi ini tadi itu panjang gara-gara tadi itu tabel. Tabelnya terlalu panjang. Itu bisa dirubah, disimpelkan, ya. Disimpelkan kalau bisa dibedakan warna nanti ya, warna yang KM 183, kemudian CIFR-nya dibedakan warnanya. Nah, kemudian bentuk analisanya tidak boleh berpoin-poin 1, 2, 3 langsung saja, langsung paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, 3 apa. Saya kira paragraf 1 nanti terkait dengan 3.1, kemudian 3.2, paragraf 2, kemudian 4.1, 4.2 itu paling banyak 9 paragraf sudah bagus itu yang di bab discussion itu. 9 paragraf. Di kesimpulan 1 paragraf. Siap, Ustaz. Kalau dihitung total sekitar 7.000. 5 sampai 7.000 itu sudah bagus itu. 5.000 7.000. Ini lebih, Ustaz. Berapa? Sebentar, Ustaz. Total. Convert. Oh, bukan ini, Ding. Bentar, Ustaz. Di pojok bawah bagian kiri. 4.000, Ustaz. 4.000. Berapa tadi, Ustaz, minimal, Ustaz? Afwan. 5.000 sampai 7.000. Ini 4.700. 5.000 ya, Ustaz? 5 sampai 7. Oh, berarti kurang nih, Ustaz. Banyakan tabel. Berarti tadi itu panjang tabelnya tadi itu. Tabelnya panjang tapi kata-kata nggak ada. Oh, enggak, Ustaz.
Nanti yang paling banyak adalah di analisa, ya. Tadi apa? Diskusinya itu banyak sebenarnya. Ya. 5,5 sampai 7.000 lah antara itu, atau 6.000 itu sudah bisa dian. Itu sudah sampai 9 halaman itu. Yes, Ustaz. Oke, saya kira itu bisa diperbaiki lagi. Silakan Ustaz. yang lain mungkin ada pertanyaan. Silakan asilah. Tata'allaq bihadzal mawdu' atau bi mawdu'in akhar. Ditutup dulu, Ustaz. Oke. Oh, Hunakal asilah. Oke, Ustaz Solihin. Bu Lilis, gimana? Afwan Ustadz. Ya. Tadi saya mendengarkan bahwa ketika analisis mawat atau materi pembelajaran itu apakah sama dengan analisis buku, Ustadz? Karena tadi kalau saya mendengar bahwa di analisis buku tadi juga menyampaikan dasar dalam menyusun buku pembelajaran, karena di analisis walaupun itu dikaitkan dengan CFR, apakah memang seperti itu ataukah memang sama dengan pertanyaan Ustadz Mulyati tadi, bisa dihubungkan juga dengan tahlilul akhta atau juga di evaluasinya begitu Ustadz, walaupun itu hubungannya dengan CFR, apakah hanya fokus ke CFR aja? Keren Ustadz. Afwan. Standar CFR yang apa yang dimiliki CFR untuk materi? Sama Ustadz, tujuannya. Sama dengan? Yang di kurikulum itu Ustadz. Karena yang di materinya kan menyesuaikan dengan kurikulum yang K13 itu. Mungkin di evaluasinya juga. Yang di standar CFR-nya? CFR-nya? Standar materinya apa yang dipakai? Meliputi apa saja? Istimak kalam qiraah kitabah. Di CFRN-nya meliputi itu juga. 4 marah itu kan? Iya. 4 marah, kemudian muhtawanya? Muhtawanya sama, A1 mubtadi, kemudian mutawasid, mutaqaddim. Kalau nggak salah seperti itu. Itu, kemudian isinya masing-masing mubtadi apa yang dibahas? A1, A2 sama dengan CFR-nya secara umum itu Ustaz. Jadi CFR yang dimaksud itu sama dengan analisis di kurikulum. Jadi kami menyamakan di buku sama dengan CFR yang secara umum itu Ustaz. Berarti kalau seperti itu semua materi yang di KMA itu terpenuhi dalam standar CFR. Halo, mungkin bisa dibantu yang lain. Apakah semua materi di KMMA itu sudah memasukkan standar CFR? Kalau kemarin di presentasi itu seperti itu Ustaz, karena saya di marhala ibtidai itu masuk di A1 sama A1 saja, sama sedikit ada di A2 begitu Ustaz. Kalau nggak salah 2. Jadi hampir sama dengan kurikulum kemarin, cuma kita fokusnya di materi sama di evaluasi kemarin. Kalau di kurikulum kan kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Agung. Oke, artinya standar itu sudah terpenuhi kan? Artinya materi itu sudah memenuhi standar CFR, apa belum? Atau melebihi?
Sudah kalau sebatas kemampuan kami dalam menganalisis, Ustaz. Loh, enggak, kan sudah punya patokan, patokannya kan adalah CFR kan. Apakah materi yang disuguhkan oleh 183 itu sesuai atau sama dengan CFR, atau di bawah CFR, atau di atasnya CFR? CFR yang paling rendah, Ustaz. CFR yang paling rendah. Kenapa seperti itu? Karena menyesuaikan dengan tingkatannya yang ibtidai. Tingkatan Begitu, ibtidai. Ya. Itu yang menyesuaikan tingkatan itu yang KMA setelah P3 atau CFR-nya? Dan saya Ustaz, gimana Ustaz? Yang menyesuaikan itu KMA-nya apa CFR-nya? Menyesuaikan dengan tingkatan pembelajar kan ya? KMA-nya. Ya, Materinya, KMA. materi yang sudah disusun oleh tim penyusun buku pelajaran bahasa Arab, Ustaz. Nah, itu kira-kira pertimbangannya apa yang digunakan? Pertimbangan KMA itu memunculkan materi di bawah standar CFR. Pertimbangannya apa? Itu harus menjadi satu kajian juga. Tidak hanya sekedar, oh ini di bawah CFR, tapi kita harus menelisik ke dalam. Ya, kemungkinan pembelajar di lembaga itu memiliki psikologi, ya, yang mana dia memiliki beban belajar lebih banyak daripada yang standar atau yang lain sebagainya. Itu kan dari sisi psikologi, soal nafsiyahnya. Mungkin karena latar belakang siswa-siswi di MI itu ada yang sudah mengenal bahasa Arab, ada yang belum. Ada yang sudah mengaji di sini, ada yang tidak mengaji di sini. Ada yang sudah bisa baca Al-Quran, ada yang belum baca Al-Quran. Sehingga Kemenak menurunkan atau penyusun buku ini menurunkan standar dari seharusnya sama dengan CFR menjadi di bawah CFR. Jadi apa ya? Kita tidak hanya berhenti pada menjustifikasi ada kesamaan atau di bawah atau di atas. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan kenapa sama, kenapa di bawah standar CFR, kenapa di atas standar CFR. Itu harus terungkap semua. Itu ada di pembahasan nanti. Oke, tadi ada Ustaz Mulyadi tadi yang mau muncul. Ya, Ustaz Afwan, kayaknya kalau dilihat dari buku itu mereka nggak menggunakan CDFR. Soalnya ada sebagian kelas itu tidak sesuai. Misalnya kelas 10 tapi kalau dilihat di CDFR-nya masih kelas mustawa mubtadi. Sedangkan di kelas 9 kadang sudah di C2 atasnya. Gitu. Iya, kayaknya sepertinya mereka tidak menggunakan CDFR. Makanya kita analisis, kita bandingkan sesuai atau tidak begitu. Itu menurut pemahaman saya. Kalau sesuai kira-kira apa alasannya? Kalau nggak sesuai kira-kira apa alasannya itu perlu penjelasan dari antum. Nah, itu. Itu tugas antum menjelaskan itu. Itu tugasnya itu tugasnya. Kenapa tidak sesuai? Kenapa di atasnya? Kenapa di bawahnya? Jadi tidak hanya berhenti sesuai, tapi mengapa sesuai itu adalah tugas Ustadz Mulyadi sama Bu Lilis untuk menjelaskan itu. Dari berbagai perspektif tadi itu, ada perspektif dari sisi bahasanya, dari sisi usia belajarnya, dari sisi psikologinya tadi itu. Nah, jadi tidak hanya berhenti pada level ini sesuai, ini di bawahnya, ini di atasnya, enggak. Jadi di balik itu apa? Atau memang penyusun buku KM83 tidak memperhatikan standar CFR, dia menggunakan standar yang lain. Standar apa itu yang dipakai? Ya, kita bisa mereka-reka.
menerka-nerka atau memberikan ulasan tapi ada teori yang mendukung ulasan itu. Maka di situ ada result dan discussion. Diskusi itu kan mendiskusikan antara data dengan teori. Ya. Data dan daya dan teori, hasil analisa data dan teori itu kan diskusi. Ya, di situ kita bisa mengutip tadi itu. Tadi yang tadi miliknya tadi Pak Nur Hadi tadi, Pak Nurul tadi juga sama. Ya. Oke, jadi tugasnya agak berat ya. Setelah melihat, mengetahui, kita perlu menjelaskan. Dengan melihat, mengetahui, kita perlu memberikan penjelasan pada orang lain. Ya. Kalau hanya tahu saja untuk diri kita itu agak mudah, tapi ketika kita memberikan pada orang lain, kita perlu satu data dan dukungan teori yang kita miliki. Itu ya Bu Lilis ya. Ya Ustaz, syukran. Halo, yang lain? Mana yang lain? Ustaz Agung sudah kemarin ya? Ustaz Agung? Belum ya? Sudah tercerahkan, sudah bisa dilakukan ya? Ustaz Taufik? Oke, Ustaz Taufik. Ini belum muncul ya Ustaz Hambali ini. Tadi anaknya agak rewel. Nah, Ustaz, afwan. Ana mustami, Ustaz. Anta mustami ansitu wasma'u. Nah. Ini ibunya belum pulang, Ustaz, afwan. Belum pulang ibunya. Pulang ibunya. Ustaz, afwan Ustaz. Maafin tuh Ustaz. Lakin anak astami jayadan Ustaz. Labas. Ahmad Zainullah. Ustaz Zain. Ya, nama Ustaz. Oke. Maaf ini koneksi lah. Koneksinya agak lambat. Halo? Hilang. Hilang. Oke, saya kira itu ya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mendiskusikan data dengan teori yang ada dari hasil analisa yang kita lakukan. Jadi tidak berupa data-data yang mentah, tapi itu sudah ada data, analisa, kemudian diskusi dengan teori yang ada. Nanti Ustadz Nurul juga bisa memasukkan teori tadi itu CEFR-nya ke analisa datanya sebagai pendukung analisa data antum yang lakukan itu. Afan Ustaz, barusan putus-putus Ustaz koneksinya. Ya, gimana? Kalau saya tadi sebenarnya pembahasannya hampir sama dengan Ustadzah Lilis, materinya yaitu analisis bahan ajar di tingkat MI, tapi untuk tingkatan a'la, kelas atas, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Jadi apa yang menjadi keluhan saya hampir sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadzah Lilis itu. Jadi nanti analisis saya lebih banyak kepada isi muhtawa daripada bahan ajar itu. Muhtawal madah. Ya, muhtawal madah. Ya, muhtawal madah. Isinya dari sisi apa isinya itu? Muhtawal madah dari sisi mana itu? Dari sisi
materinya Ustaz. Maksudnya Struktur kalimatnya. struktur kalimat. Iya. Mohon patokannya adalah di mi'yarnya si FR ya, si FR-nya dilihat dulu patokan si FR-nya. Kemudian apakah yang di 183 itu terpenuhi atau memenuhi atau masih kurang ya atau melebihi tadi itu ya. Karena tadi itu melebihi. Nah, Ustaz. Kemudian masing-masing itu diberi penjabaran penjelasan yang menguatkan pernyataan itu. Pernyataan menguatkan adalah seperti ini. Kalau ini melebihi ya seperti ya pernyataannya adalah seperti itu. Kemudian kalau kurang ya bilang kurang. Tapi ada penjelasan berikutnya. Tidak berhenti hanya pada kesimpulan bahwasanya muhtawal madah ya munasib atau ala hadis sawah ma'a mi'yar fi CVFR. Enggak seperti itu, tapi ada penjelasan panjang di balik pernyataan itu. Itu yang diminta. Nah, Ustaz. Ya. Sama dengan bulis tadi ya. Bulis itu kan sufla. Jadi itu tugas kita di S3 itu mengeksplanasi dari itu, menjelaskan di balik pernyataan yang kita buat untuk analisa ini. Ya, kayak itu ketika rumusan indikator rumusan KD itu ada di formula A2 DCFR. Mengapa demikian? Itu kan juga perlu penjelasan itu. Sebenarnya yang perlu adalah penjelasannya, bukan justifikasi, bukan pernyataannya, adalah penjelasan dari masing-masing pernyataan itu. Oke, nanti setelah selesai dipresentasikan bisa dikirim, saya lihat lagi. Nah. Mohon kalau bisa sudah terwakili antara 5.000 sampai 7.000 kata. Kalau kemarin miliknya Mas Agung kan melebihi dari 5.000 lebih ya. Lebih kebanyakan. Sekarang jadi berapa sekarang? Jadi berapa sekarang? Masih di asna islah. Masih asna islah. Ya, masih banyak, masih 15. Banyak. 15 halaman. Enggak katanya. Wordcon-nya. Kalau belum hitung. Belum dilihat. Dilihat, itu bisa dilihat di pojok bawah itu bisa dilihat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup itu. Kita bertemu di minggu depan. Ada 2 yang sudah siap ya, minggu depan. Minggu depan Ustadz Muzammil sama Ustadz Yunus, Ustadz. Ustadz Muzammil sama Ustadz Yunus, yang hari ini tidak ada semuanya. Berarti masih 8 lagi kalau pertemuan. 3 presentator atau 2 Ustadz minggu depan? Monggo 3 ya apa? 3 berarti minggu depan. Agak maksimal tapi. Oh, enggak maksimal, oke Ustadz 2. Ya, 2 nanti disiapkan yang 3 kalau emang cukup ya kita. Biar semua kebagian ya. Oke, berarti ini yang enggak ada Ustadz Yunus sama Ustadz Muzammil ya. Oke, Ustadz. Oke, saya kira itu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Jadi kalau sebagai manfaat kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Ustaz. Amin. Syukran Ustaz. Afan. Jazakumullah khairan.
Masya Allah, alhamdulillah. Minggu depan ini Ustadz, berarti Ustadz Muzamil, Ustadz Yunus, sama kemungkinan besar kalau jadi Ustadz Mulyadi, Ustadz. Kalau jadi. Kalau mau Ustaz 3 Hadi berarti Solihin Ustadz kok fotonya kok Ustaz. Ganti. Kalau yang itu siapa Ustaz? Yang Ustaz siapa? Ustaz Prof Ali siapa? Ali siapa Ustadz? Prof Nur Ali. Yang itu Dr. Sudaman. Pak Sutaman. Pak Sultan siapa nggih? Urutan berapa sekarang? Pak Sutaman. Bentar, Ustadz Agung. Bentar, Ustadz Sutaman. Minggu depan berarti Ustadz Hadi, Ustadz Agung kan sudah ya. Berarti Ustadz Zainullah, Ustadz Mulyadi. Double ya. Antum di tengah semua Ustadz kayaknya Ustadz. Makanya Tapi nggak apa-apa kan Ustadz. Ini mudah-mudahan ya salah satunya lah. oke. Terus Ustadzah Umi, Ustadzah Umi lagi astagfirullah. Ustadzah Mamlu. Ustadzah Mamlu hari Selasa. Ustazah Lilis. Ustadzah Lilis nggih? Ya. Oke. Setelahnya Ana juga. Cuma satu dah. Kalau 2 orang Ana lagi. Dua apa satu nggih Ustadzah Mamlu nggih? 1 biasanya kan. Oh nggih 1. 1. Berarti saya juga 2 saya juga 2 berarti kan. Sama siapa? Siang hari ini. Atau mungkin siang yang hari ini siapa? Ustadz Wahab. Sama Ustadz Wahab minggu depan. Harusnya kan Minggu depan. Ustadz Muzamil sama Ustadz Yunus yang belum. Nggih. 2 Tapi- minggu lagi Ustadz Mulyadi sama Ustadzah Lilis. Oh, berarti masih 2 minggu lagi ya? Nggih. Kalau ini Ustaz Muzamil sama Ustaz ini nggak jadi Ustaz ya, atau gimana? Kalau beliau 2 orang nggak jadi ya Ustadzah Lilis sama Ustadz Mulyadi. Oh, artinya siap 2 gitu. Berarti Nggih. siap-siap aja kali ya. Punya Ustadz Ali gandengannya bukan sama saya Ustadz. Harusnya antum sama Ustaz Hambali. Ustaz itu, Ustaz Zain sama Ustaz Hambali dulu itu harusnya. Yang dulu itu waktu Ustaz Imam minta itu 4 presentasi itu kan pernah itu. Ada sama Ustaz Lilis, antum sama Ustaz Hambali pernah dulu itu. Nggih, betul. Terus gandengannya Ustadz Hadi itu Ustadz Arif, Ustadz nggih, Nah, betul. cuma karena ini Ustadz kemarin Ustadz Hadi sama Ustadz siapa itu yang pertama itu yang sinyalnya Ustadz Agung ya? Bukan. Nggih. Insyaallah. Oke, yang ini Ustadz. Kayaknya gitu dulu nggih hari ini. Oh, siap Ustaz. Oke, Betul, nanti Ustaz. Senin kita kuliah, Selasa kita kuliah, Kamis kita kuliah minggu depan. Wow. Jumat Jumat nggak ada Jumat Ustaz. kosong Ustadz. Kosong. Oh, besok. Bisa. Alhamdulillah. Nggih. Mohon maaf lahir gitu dulu batin ya. Ustadz. Nggih, mungkin kalau ada apa-apa. Syukron Ustadz. Sudah. Pamit. Oke. Tuh. Salam.